atasan didenda berapa, Pak? Jadi prosedur ini ya kita lakukan dan berlaku di mana-mana di dunia. Hanya ada yang 8 hari, tergantung negaranya, ada yang 14 hari. Mulai hari ini itu dilaksanakan sidang di tempat. Jadi kalau ada yang asal ngomong, ya nggak ngerti masalah jangan terlalu cepat ngomong, itu masalahnya. Kepada seluruh masyarakat maupun pedagang betul-betul bisa mentaati akan aturan. Sidang dipiring di tempat ya. Tadi di sini pelaksanaan sidang di tempatnya ada 14 kasus dengan denda totalnya 1.950.000. Kemudian total pelaksanaan dipiring hari ini sampai dengan jam 11 ini sekitar 17 kasus. Kamu jangan beto, ini tugas negara, ini tugas negara ya. Kalau saya salah, kalau kamu Pak Kapolres kenapa emang saya salah bang? Kamu kamu siapa sini? Panglima ini. Saya salah bang. Kalau kamu Pak Kapolres namanya kenapa? Salah. Mana kartu fotomu? Mana kartu fotonya? Kartu kamu mana? Ada Pak. Mana? Buka. Mana kartu foto? Buka dulu. Mana kartu fotomu mana? Iya, mana kartu fotomu? Buka dulu. Ini tugas negara juga kamu ini. Ya udah mana kartu fotomu? Kalau kamu jaga, kalau kamu mana kartu fotomu mana? Kamu mana? KTA-mu mana? Pelanggar PPKM darurat diancam pasal pidana Undang-Undang Kekarantinaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemerintah akhirnya memperluas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat terkait penanggulangan pandemi COVID-19 di 15 kabupaten kota di luar Pulau Jawa dan Bali. Penerapan PPKM darurat di 15 daerah luar Pulau Jawa dan Bali itu mulai diterapkan pada Senin 12 Juli hingga 20 Juli 2021. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan masyarakat wajib mematuhi aturan PPKM darurat yang sudah diterapkan. Ia mengatakan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar aturan dalam PPKM. Dia juga mengatakan selama PPKM darurat pemerintah mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat. Seiring itu, langkah-langkah koersif juga dipersiapkan. Menurut Tito, penindakan pelanggaran PPKM darurat bisa merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, diproses kepolisian, diserahkan ke jaksa dan diajukan ke pengadilan, ungkap Tito Karnavian dalam konferensi pers virtual Jumat 9 Juli 2021. Di samping itu dapat juga dilaksanakan acara pemeriksaan singkat untuk tindak pidana ringan seperti pelanggaran pemakaian masker yang diatur dalam peraturan daerah. Untuk pelanggaran ini, penegakannya dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari kepolisian yang didukung kejaksaan dan pengadilan serta dikemas dalam operasi justisi. Ini memang sangat situasional di lapangan. Upaya koersif adalah upaya terakhir. Namun, perlu ada ketegasan memang. Tito menjelaskan penerapan 3 undang-undang itu bisa dikenakan jika ada pelanggaran seperti kerumunan massa besar yang pada praktiknya menolak dibubarkan petugas, atau pihak yang membuat kerumunan itu sengaja mengabaikan aturan. Terhadap undang-undang yang 3 ini dapat dikenakan, diterapkan. Misalnya ada kerumunan massa yang besar, dibubarkan tidak mau, atau sudah dilarang, ini bisa dikenakan. Dengan acara pemeriksaan biasa, ancaman hukumannya ini diatur 1 tahun. Sehingga
prosesnya enggak bisa dilakukan dengan cara singkat atau tindak pidana ringan. Ini diproses oleh kepolisian, kemudian diajukan kejaksaan, dan kemudian disidangkan di peradilan umum. Untuk level pelanggaran yang relatif rendah, Tito Karnavian merujuk pada peraturan daerah yang sudah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD setempat. Tito menyarankan kepala daerah membuat aturan tersebut untuk membuat masyarakat lebih tertib dalam menjalankan PPKM darurat ini. Namun, Tito menekankan dalam perda tidak boleh ada aturan mengenai pidana. Peraturan ini sifatnya enggak boleh pidana, sanksi sosial, misal kerja sosial, kemudian sanksi administrasi itu bisa dikenakan. Dia juga mengatakan kepala daerah yang tidak menjalani aturan PPKM darurat dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran administratif hingga pemberhentian sementara. Karena memang ada kewenangan dari pusat, baik Presiden dan Mendagri untuk bisa keluarkan aturan atau instruksi. Ini ada sanksi, mulai teguran sampai administratif, sampai dengan pemberhentian sementara 3 bulan. Pelanggar PPKM darurat diancam pasal pidana Undang-Undang Kekarantinaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemerintah akhirnya memperluas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat terkait penanggulangan pandemi COVID-19 di 15 kabupaten kota di luar Pulau Jawa dan Bali. Penerapan PPKM darurat di 15 daerah luar Pulau Jawa dan Bali itu mulai diterapkan pada Senin 12 Juli hingga 20 Juli 2021. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan masyarakat wajib mematuhi aturan PPKM darurat yang sudah diterapkan. Ia mengatakan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar aturan dalam PPKM. Dia juga mengatakan selama PPKM darurat pemerintah mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat. Seiring itu, langkah-langkah koersif juga dipersiapkan. Menurut Tito, penindakan pelanggaran PPKM darurat bisa merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, diproses kepolisian, diserahkan ke jaksa dan diajukan ke pengadilan, ungkap Tito Karnavian dalam konferensi pers virtual Jumat 9 Juli 2021.